Selamat malam semuanya. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Selamat malam. Malam. Selamat datang di talk show BBR, Bincang-Bincang Retorika. Nah, di em, malam kali ini kita kedatangan dua narasumber nih. Narasumbernya ini tuh katanya masih pada mahasiswa, tapi udah jago berretorika. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita nih, pembahasan kita tentang retorika, kenalan dulu dong dari dua narasumber kita nih, yang kakak cewek yang cantik ini dulu. Siapa sih kak namanya? Iya ya Kak, halo semuanya. Halo juga pemirsa di rumah. Halo. Kenalin, saya Indania Nenggolan, saya dari Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Medan dan sekarang masih semester 3 Sambuk 2022. Untuk abang yang ganteng satu ini, siapa sih bang namanya? Kenalan dong. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrian Jubedi Nenggolan. Saya mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Stambuk 2022 Universitas Negeri Medan. Dan sekarang saya semester 3. Terima kasih. Oke, sama-sama bang. Oh, masih pada mahasiswa nih, semester 3 pula. Em, Kira-kira kalian tuh belajar retorika tuh dari mana sih? Boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman yang nonton? Ya, jadi kami belajar di Retorika itu Kak, ada mata kuliah dari kampus. Iya, itu belajar retorika pas di semester 3 gitu, Kak. Iya, benar sekali, Kak. Kami mempelajari retorika ini di semester 3. Dan dosen pengampu mata kuliah retorika ini adalah Bapak Muhammad Surip dan Bapak Hendra Kurniawan Pulungan. Begitu, Kak. Oh, jadi baru belajar retorika itu di semester 3. Tapi kalian punya bakat-bakat untuk menjadi retorika yang sejati lah ya, bisa dibilang. Iya, iya, Benar Kak. itu, Kak. Oke, tadi kenalan udah. Kita mulai aja kali ya masuk ke pembahasan kita malam ini mengenai retorika. Pembahasan tentang apa sih itu retorika? Tuh, boleh dikasih tahu nggak sih Kak Indanian, apa itu retorika? Ya, baik, Kak. Kalau sesuai yang kami pelajari di mata kuliah retorika, eh, retorika itu merupakan suatu seni atau keterampilan kita dalam berbahasa, bagaimana kita dapat mempersuasi penonton atau orang yang lawan bicara kita yang melibatkan penggunaan strategi dalam berkomunikasi, Kak. Dan juga kalau berretorika, kita harus menggunakan ada 3 elemen penting yang tidak bisa dilupakan, yaitu ada etos, patos, dan logos. Oh, jadi 3 elemen penting, yaitu etos, patos, dan logos. Boleh dikasih tahu nggak sih Kak ke teman-teman kita yang nonton pada hari ini gitu? Apa sih itu etos, logos, dan patos? Ya, mungkin teman-teman yang nonton belum pada tahu nih kan apa pengertian patos, etos. Jadi kalau patos, etos, dan logos itu strategi yang kita gunakan dalam berretorika. Yang pertama itu ada etos. Itu berupa berfokus pada pembangunan kepercayaan kita untuk berretorika di depan orang atau cara kita menuturkan, meyakinkan audiens bahwa mereka memiliki otoritas keahlian dalam integritas yang diperlukan dalam berbicara. Yang kedua itu ada patos. Patos ini berfokus pada emosi dan perasaan audiens. Dalam retorika mengaktifkan emosi audiens dan dapat memperkuat pesan kita. Dan juga ada beberapa cara untuk menerapkan patos ini dalam retorika, yaitu menggunakan kisah nyata. Contohnya menarik untuk membangkitkan empati dan simpati para audiens kita gitu, Kak.
Terus yang terakhir itu ada logos. Jadi logos ini sama dengan logika yang berfokus pada penggunaan argumentasi yang logis. Jadi kalau kita berretorika itu kita harus menggunakan fakta yang statistik dan data yang dapat kita buktikan bahwa apa yang kita katakan itu benar-benar ada. Oh, oke. Tadi ada yang ngebahas tentang menarik simpati audiens, gitu. Gimana sih Kak caranya memahami audiens untuk menjadi kunci dalam menyusun pesan retorika yang persuasif? Nah, dalam berretorika kita juga harus memahami audiens, di mana itu adalah sebuah kunci penting dalam menyusun pesan berretorika yang persuasif. Tanpa pemahaman yang baik tentang audiens, sulit untuk menyampaikan pesan yang efektif dan mempengaruhi mereka dengan apa yang mereka inginkan. Ada juga langkah-langkah yang digunakan untuk menarik simpati atau mempersuasi pada para audiens kita, yaitu yang pertama ada penelitian dan analisis audiens. Nah, di sini kita harus meneliti dulu tentang audiens yang akan kita sampaikan, memahami demografi mereka, nilai-nilai kepentingan atau keyakinan dari pengalaman yang terkait. Yang kedua, kita harus mengenali kebutuhan dan keinginan audiens. Kita harus mencoba memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh audiens, mempertimbangkan masalah, kekhawatiran, dan tantangan yang mungkin mereka hadapi terkait dengan topik-topik yang kita bahas. Dengan memahami kebutuhan para audiens, kita dapat menyusun pesan yang relevan dan memberikan solusi yang menarik bagi mereka. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa atau gaya komunikasi yang sesuai. Kita harus menyesuaikan di mana apakah kita berbicara di depan umum atau yang benar-benar formal, atau juga ada yang sepertinya kayak presentasi di kelas itu kan tidak terlalu formal kali. Yang keempat itu ada identifikasi nilai dan keyakinan audiens. Kita harus menyampaikan pesan yang sejalan dengan nilai dan keyakinan yang audiens sehingga dapat meningkatkan daya tarik para audiens. Yang kelima yaitu beradaptasi dengan tanggapan audiens. Selama menyampaikan pesan, kita harus memperhatikan reaksi atau tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh audiens. Misalnya kita harus bisa melakukan kontak mata kepada audiens biar mereka tidak menghayal saat kita menyampaikan pesan-pesan atau public speaking di hadapan mereka. Itu sih Kak kalau tips dari saya. Oh, penjelasan sangat luar biasa ya dari Kak Danian. Nah, sekarang ke Bang Febrian nih. Apa sih Bang langkah-langkah dasar dalam menyusun pidato atau presentasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip retorika? Bisa jelasin nggak Bang ke teman-teman kita yang nonton pada hari ini? Bisa dong Kak. Jadi dalam berpidato atau mempresentasi itu kita nggak hanya asal berbicara saja. Kita harus memperhatikan langkah-langkah dasar dalam menyusunnya dan juga nanti supaya kita menyampaikannya bisa dengan teratur sehingga audiens itu bisa menerima apa maksud dari tujuan kita. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama teman-teman, kita harus menentukan tujuan komunikasi. Kita harus menentukan apakah kita ingin meyakinkan atau menginformasikan atau menginspirasi atau menghibur audiens. Jadi memiliki tujuan yang jelas akan membantu kita mengarahkan isi dan gaya komunikasi kita. Lalu yang kedua, seperti yang dibilang Kak Indanian tadi, kita juga harus memperhatikan atau mengenali audiens kita. Kita harus melakukan penelitian mengenai audiens yang akan mendengarkan pidato dan presentasi kita. Kita pahami karakteristik demografis mereka, latar belakang, nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan mereka. Hal ini akan membantu kita menyesuaikan pesan dengan audiens yang tepat. Lalu yang ketiga, kita harus menyusun struktur yang kuat. Karena
struktur yang baik akan membantu pesan kita disampaikan secara teratur dan mudah dipahami. Kita harus menggunakan pendahuluan yang menarik, atau mungkin menyusun poin-poin utama secara logis dan kronologis, dan kita bisa mengakhiri dengan kesimpulan yang kuat yang mengulang kembali poin-poin penting kita. Lalu yang keempat, kita menggunakan prinsip etos, patos, dan logos. Memanfaatkan prinsip retorika etos, patos, dan logos untuk memperkuat pesan kita. Gunakan etos untuk membangun kredibilitas sebagai penutur, patos untuk mengaktifkan emosi audiens, dan logos memberikan argumentasi yang logis dan berdasarkan bukti. Lalu yang kelima, kita menggunakan bahasa yang efektif. Kita memilih kata-kata yang tepat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Hindari jargon atau kata-kata teknis yang mungkin tidak dikenali oleh audiens. Serta juga gaya bahasa yang bervariasi untuk menjaga minat audiens kita. Lalu yang keenam, kita menggunakan contoh dan ilustrasi. Menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan untuk menggambarkan dan menghidupkan pesan kita. Ini akan membantu audiens memahami dengan lebih baik dan mempertahankan minat mereka mengenai topik yang akan kita bahas. Lalu yang ketujuh, menggunakan visual dan audiovisual yang mendukung. Jika ini memungkinkan, gunakan visual seperti slide presentasi, grafik, atau diagram yang membantu menggambarkan poin-poin kita. Juga pertimbangkan penggunaan audiovisual seperti video atau audio yang mendukung pesan kita. Yang kedelapan, kita ini latihan dan persiapan. Jadi sebelum kita tampil di depan halayak, kita harus latihan dulu, briefing dulu, supaya kita bisa menguasai materi dengan baik. Kita juga mempersiapkan diri dengan memahami pesan kita secara mendalam, sehingga kita dapat dengan percaya diri dan lancar menyampaikannya di depan audiens. Yang kesembilan, atau yang terakhir, kita mempertimbangkan reaksi dan tanggapan audiens. Jadi selama menyampaikan pidato atau presentasi, perhatikan reaksi dan tanggapan audiens. Jika ada tanda-tanda ketidakterhubungan. Begitu kira-kira, Kak. Oke, terima kasih nih buat Bang Febian atas penjelasannya mengenai langkah-langkah dasar dalam menyusun pidato dengan memanfaatkan prinsip-prinsip retorika. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, di retorika itu ada namanya framing. Bisa dikasih tahu nggak sih Bang, dijelasin gitu ke teman-teman kita, apa yang dimaksud dengan framing dalam retorika dan mengapa hal ini tuh penting dalam penyampaian pesan dalam retorika. Iya, benar sekali, Kak. Jadi dalam retorika itu ada yang namanya framing. Jadi apa sih itu framing? Framing dalam retorika ini merujuk pada cara pesan atau informasi disajikan atau dikemas dalam rangka mempengaruhi persepsi, penilaian, dan pemahaman audiens. Framing ini melibatkan pemilihan aspek tertentu suatu topik, penekanan pada sudut pandang tertentu, dan penggunaan bahasa yang strategis untuk membentuk interpretasi audiens terhadap informasi tersebut. Jadi framing ini penting dalam penyampaian pesan, karena yang pertama, framing ini mempengaruhi persepsi dan penilaian. Dalam retorika, cara pesan disajikan dapat mempengaruhi cara audiens mempersepsikan dan menilai topik yang dibahas. Dengan memilih framing yang tepat, penutur dapat mempengaruhi pandangan audiens dan membantu mereka melihat topik dari sudut pandang yang diinginkan. Lalu yang kedua, framing ini membentuk interpretasi dan pemahaman. Jadi framing ini mempengaruhi cara audiens memahami
dan menafsirkan informasi yang disampaikan. Dengan memilih framing yang sesuai, kita sebagai penutur dapat membantu audiens menghubungkan informasi dengan konteks yang relevan dan memahami pesan dengan cara yang diinginkan. Yang ketiga, framing ini menciptakan daya tarik dan kepentingan. Framing yang efektif dapat meningkatkan daya tarik pesan dan menarik minat audiens. Dengan mengemas pesan dengan cara yang menarik dan relevan bagi audiens, kita sebagai penutur dapat mempertahankan perhatian dan minat mereka. Lalu yang keempat, framing ini membentuk sikap dan perilaku. Jadi framing ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku audiens terkait topik yang dibahas. Dengan memilih framing yang membangkitkan emosi, nilai, atau kepentingan audiens, sebagai penutur dapat mempengaruhi audiens untuk merespon dengan cara tertentu atau mengambil tindakan yang diinginkan. Yang kelima, framing ini membangun kredibilitas dan otoritas. Framing yang tepat dapat membantu membangun kredibilitas dan otoritas kita sebagai penutur. Dengan menggunakan framing yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan audiens, penutur dapat memperoleh kepercayaan dan mengesankan bahwa mereka memahami dan peduli terhadap kepentingan audiens. Penting untuk diingat teman-teman, bahwa framing dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi audiens. Dan kadang-kadang, framing ini juga dapat mewakili sudut pandang atau kepentingan tertentu. Jadi dalam retorika yang etis, penting untuk mengembangkan framing dengan tanggung jawab dan mempertimbangkan keberagaman perspektif serta memberikan informasi yang akurat dan seimbang kepada audiens. Begitu kira-kira Kak Cynthia dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih buat Bang Febrian atas penjelasannya yang sangat-sangat detail. Sama-sama Kak. Nah, sekarang kita udah di akhir dari segmen kita pada malam hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada dua narasumber kita, Kak Indah dan Bang Febrian. Nah, sebelum kita tutup acara kita, aku mau kasih kesimpulan nih untuk teman-teman. Nah, kesimpulan pada perbincangan kita hari ini, yaitu retorika ini adalah seni. Retorika ini adalah seni atau keterampilan dalam menggunakan bahasa secara efektif dan persuasif. Nah, terus di dalam retorika juga ada 3 elemen penting dalam retorika. Nah, itu namanya etos, patos, dan logos. Nah, etos ini berkait dengan etika atau karakter pembicara, lalu patos berhubungan dengan emosi, melibatkan penggunaan bahasa atau argumen yang merangsang emosi audiens. Lalu ada logos yang berkaitan dengan logika atau argumen yang rasional, biasanya melibatkan fakta, bukti, dan argumen yang berdasarkan logika yang baik. Nah, lalu tadi kita ngebahas tentang memahami audiens. Itu sangat penting dalam penyusunan pesan retorika karena tanpa pemahaman yang baik tentang audiens, ya kita akan sulit menyampaikan pesan dan dapat mempengaruhi mereka yang mendengarnya, kayak kurang gitu kan. Terus tadi ada langkah-langkah dasar dalam menyusun pidato, ada beberapa tadi ya, kayak tentukan tujuannya dulu, kenali audiens, susun struktur, gunakan tadi 3 elemen yang etos, patos, dan logos, lalu ada gunakan bahasa yang efektif, menggunakan contoh dan ilustrasi, lalu ada visualnya juga, lalu ada latihan persiapan dan mempertimbangkan reaksi audiens. Terus yang terakhir tadi mengenai framing. Sekali. Framing ini merujuk pada cara pesan atau informasi yang disajikan
atau dikemas dalam rangka memengaruhi persepsi audiens. Framing ini melibatkan pemilihan aspek tertentu dari suatu topik, penekanan pada sudut pandang tertentu, dan penggunaan bahasa yang strategis untuk membentuk interpretasi audiens terhadap informasi. Oke, sekian dari pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan BBR selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Dadah.